Pertanyaan saya satu, adakah dalam 200 pemberontakan itu kaum Alawi? Satu. Yang kedua, untuk Gus Nurbatin, di dalam pemberontakan pasti melahirkan pahlawan, pasti sudah itu. Maka lahirlah Cut Nyadin, lahirlah Tu'uk Umar, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Diponegoro, lahirlah Nazimuddin. Cuma di telinga kami mendengar suara-suara yang agak sumbang, katanya mereka itu Mbak Alawi semua ya Pak. Pertanyaan saya, benarkah kenyataan ini wahai Gus Nurbatin? Terima kasih. Cukup. Kiai Haji Mudor, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Ahmaduddin. Nama Saiful Haji dari Robokan Kampung Mandar, dan saya Saiful siapa dan bukan apa-apa. Bertanya apa menyatakan? Pertanyaan, silakan. Dari semua pertanyaan tadi membahas masalah, katakanlah kita ini muhibin jenengan dan jenengan baik. Jadi kalau tadi itu membatalkan semua, cuman saya pertanyaannya satu saja. Seandainya upaya pembatalan ini besok di yaumil kiamat, ya besok ya, ternyata kok tidak ada dasar hukum atau katakanlah salah gitu ya, di hadapan Rasulullah. Pertanyaan saya, siapkah atau lebih tepatnya bersediakah Anda menjadi pembela kami di hadapan Rasulullah? Ya, cukup? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penanggung jawab? Apa Kiai Haji Ahmaduddin gitu ya? Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena tidak ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Kiai Haji Hayudi. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi, diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik, maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan, mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita, yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita alim takrif. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif atas ini, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup. Maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Iman, yakni adalah tentang definisi dan nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab.
Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Kemudian ada kata alun, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyyah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, nah ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Inni tarikun fikum at-taqalain kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Kiainya siapa? Moderator kiainya ya. Terima kasih Pak Haji Wahyudi. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Yai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui Nama? Dani tadi. Daniel. Ya dari masa. Mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang di Syiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang melakukan revolusi Islam di Iran itu. Kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen. Musa menawar itu termasuk Barawi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, Mas Salim. Terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Nanti kalau terakhir, Nama saya Budi Winoto, asal Tarim, tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Nah, gitu. Simpel saja. Saya seorang petani, ya kebetulan saya bukan ahli bahasa. Saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Iman jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus, itu misalkan 1 meter dipotong di tengah itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan, berarti ya nggak ada kata putus karena ada putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Iman ini dipecah dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sahtri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren sahtri, artinya itu bahasa Pali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya sahtri.
itu bahasa Pali yang digunakan oleh Budi, agama Hindu. agak singkat. Oh ya, Pertanyaannya enggak sudah ya, cukup. kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup. Oke, terima Ya, kasih. satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB dan bukan Habib, HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasib Sangking Jangaan. Hasib. Hasib Sangking Jangaan. Hasib. Mungkin orang Jangaan banyak dong begini ya. Dan mungkin Silakan. ada banner penolakan itu daerah saya. Ya. Iya sih. Nah punten, ini mantan muhibin berkelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Oh, Betul. lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah satu elep pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin alhamdulillah karena di Solo saya itu nyuncuk kuburannya Anis itu. Iya, saya nyucuk kuburannya Anis ada 2. Kalau pernah di Solo kan ada 2. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar. Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk patokan Solo. Yang pernah ke Solo mungkin Ini testimoni. Ya. mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta termasuk dulu itu senior saya junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang Jangan itu khususnya saya itu punya banyak pengalaman tentang kelakuan para saya itu malas menyebut Habib, saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Katanya apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan niku. Wah lebih seneng niku. Renangnya kan di Jangan Yun Sewu di Jangan mungkin ada anaknya warga Jangan yang dinikah setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Jangan mungkin tahu, tapi dia terus ngoten-ngoten ngeten. Lanjut, singkat. Nggih. Apa? Nggih. Mungkin satu pertanyaan. Tadi itu sudah Ada pertanyaan nggak? Ada ya, pertanyaan? ada pertanyaan. Satu dijawab. Apa ingin tanya? Katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Oh, ya cukup sama ada. Terakhir, udah cukup ya. Terus satu lagi, ngapunten, saya itu saya minta foto kalau boleh. Oh ya, Yai Imad tadi. minta foto ya. Selesai. Terakhir. 1 menit. Hitung Pak, hitung. Terima kasih. Nama saya Halil. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhibin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Cukup. Saya mantan Muhibin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai ya. Terakhir. Baik, Kiai Iman, sudah saya tulis semua Kiai. 1. Cukup. Baik. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. bahaya saya Kiai. Singkat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu? Maaf Sari Putri, saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imad, bagaimana dengan bacaan Rotibul Hadat gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Balawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Balawi itu adalah nasabnya terputus.
diutus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita kan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Ratibul Hadat? Terima kasih. Cukup. Oh, gaji. Waduh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Iman, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Yai. Satu. Ayo. Ya, satu. Sebentar, Yai. Sabar, Yai. Mana tadi, Yai? Pak Mudor, Yai Haji Mudor Atim, Yai. Apakah ada pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. Ya. Dua, Yai. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saiful Hadi. Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yai, yang keempat, Yai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itra, Dzurriyyah, Qurba sama Alu? Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma ilutihim anhumur risa wa tahhirhum tathira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah satu Nabi Muhammad, dua Sayyidina Ali, tiga Fatimah, empat Hasan, dan lima Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tandurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi ma'na ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam, kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah
qurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil qurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain, dan Fatimah. Dzurriyyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah dzurriyyah Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama, itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Balawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Balawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung kenapa putus gitu. Iya. Iya. Berarti betul ya ya? Betul itu. Kiai Imaduddin Terkoreksi oleh orang Karim. Ada lagi? Udah ya? Cukup ini ya? Nah, yang terakhir ya, bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan itu silsilah hadarah kepada Balawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama, dan yang dihadarati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliullah Abdurrahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai ya? Selesai. Terima kasih. Permintaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ya. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Ya. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin sama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Balawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik, terima kasih. Gus, mau ditambah Gus? Ya, tadi ada pertanyaan tentang masalah pahlawan. Oh, barangkali atau bukan? Iya. Oke. Ya. Oke, kalau persingkat. Jadi Ya. yang diklaim itu bukan Balawi. Jadi Pangeran Diponegoro bukan Balawi, Imam Bonjol bukan Balawi, Cut Nyak bukan Balawi. Nah, memang hobinya Balawi itu mengklaim. Contoh dalam Sumpah Pemuda Arab kan sudah ada tahun 1934. Tapi kita kembali ke Hari Santri 22 Oktober yang berlanjut di 10 November 1945, tidak ada satupun Habib Ba'alawi ikut berjuang. Hanya para santri, para nadiyin. Kalau orang Arab ada ya, orang Arab saya ada yang berjasa, tapi kalangan Habib Ba'alawi tidak ikut berjuang di 10 November 45. Padahal di Surabaya ada botol putih Bafaki, di Ampel ada para Balawi, tapi tidak ikut berjuang. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro nasabnya itu adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, tapi dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Itu palsu, karena kita punya dalam primernya Babat Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro.
Jadi Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Assegaf, bukan Ba'bud, tapi pribumi Mataram Tarim, tapi Tarimnya Mataram bukan Tarim gitu. Anak Sultan Hamengkubuwono III asli, termasuk yang dibelokkan itu semua diningrat, itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, padahal semua diningrat dengan Pangeran Diponegoro itu paman keponakan. Bibinya Pangeran Diponegoro adalah istri daripada semua diningrat. Jadi tidak betul pembelokan-pembelokan itu hanya fiktif, hanya klaim belaka saja. Ini harus jadi kesadaran kita bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Saya karena dikodok oleh ketua panitia sudah cukup. Mas, satu tolong diumumkan kemana para habaib ketika komite hizas, ketika situs Rasulullah mau dihancurkan, tidak ada NU, tidak ada makam Rasulullah, itu tolong diumumkan.